Langsung saja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yang pertama yakni Al-Fatihah, kita khususkan untuk guru-guru kita yang telah tiada, semoga senantiasa dilapangkan kuburnya oleh Allah. Yang masih ada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan selamat dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya yakni dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Yusron Hanafi. Hadir Bu. Imas Fitriani. Bolos Bu. Ini sudah hampir 6 kali pertemuan bolos ya. Bisa terancam tidak naik kelas kalau seperti ini. Selanjutnya Lubsatul Jannah. Hadir Bu. Ria Nafs Al-Zakiyah. Hadir Bu. Sofiatul Adawiyah. Hadir Bu. Alhamdulillah, semoga yang hadir selalu diberi kesehatan ya. Amin. Langsung saja, mengingat pertemuan minggu lalu, kita telah membahas hukum bacaan mat dan hukum bacaan waqaf. Bacaan mat sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni hukum bacaan mat tabi'i dan hukum bacaan mat far'i. Lalu hukum bacaan waqaf sendiri itu artinya kan berhenti. Ada banyak tanda-tanda waqaf di sana. Ada yang masih ingat kira-kira? Coba Mbak Lubsatul Jannah disebutkan tanda-tanda waqafnya. Minimal 3 saja. Mbak Jannah. Oke Bu. Sebutkan tanda-tanda waqaf 3 saja. Macam-macam wakaf yakni mim wakaf lazim, to itu mutlak, terus jim itu jais. Ya, cukup. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita langsung saja masuk ke materi. Silahkan buka halaman 131 LKS-nya. Sudah? Di sana di sana kita akan mempelajari mengenai iman kepada Rasulullah. Sebelumnya kita harus tahu nih, tujuan kita mempelajari materi iman kepada Rasulullah itu apa? Yakni agar kita tahu apa itu makna iman, siapa itu Rasul, bagaimana sifat-sifat Rasul, apa yang harus kita teladani dari Rasul, dan lain sebagainya. Yang pertama yakni mengenai pengertian beriman kepada Rasulullah. Iman sendiri itu berarti percaya atau meyakini. Jadi, beriman kepada para Rasul adalah berarti percaya atau meyakini bahwa Allah telah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya untuk membawa kemaslahatan. Beriman kepada Rasul termasuk dalam rukun iman yang keempat. Coba saya minta Mbak Sofiatul sebutkan
rukun iman. Oke Bu, sebentar. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Jadi iman kepada Rasul ini termasuk dalam rukun iman yang keempat. Nah, di sana di LKS ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ibni Umar, Anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Ahmad 186. Dari Ibnu Umar bahwasanya Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi tentang iman itu ialah percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Ahmad 186. Coba Mbak Ria ulangi hadis yang telah Ibu bacakan barusan. Baik Ibu. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar an Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal imanu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang iman itu ialah percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Ahmad 186. Baik, terima kasih Mbak Ibu. Ria. Lalu, orang Islam yang tidak beriman kepada Rasul itu, ia termasuk golongan orang yang kafir. Bahkan Allah telah menyediakan bagi orang yang kafir neraka yang bernama Sa'ir. Jadi apabila kita tidak mengimani adanya Rasulullah, maka kita itu termasuk golongan orang yang kafir. Lantas di mana tempatnya? Di neraka yang bernama Sa'ir. Hal itu ada di dalam Al-Quran loh. Coba saya minta tolong ke Mas Yusron bacakan ayatnya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ir. Artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Baik, terima kasih Mas Yusron. Jadi dari situ sudah jelas ya, kan Al-Quran itu pedoman kita, pedoman hidup kita. Jadi apapun yang ada di Al-Quran itu nyata. Di situ sudah tertulis secara nyata bahwa orang yang tidak beriman kepada Rasul akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala. Nah, Allah telah mengutus dalam suatu kaum seorang utusan untuk memberi kabar gembira akan adanya suatu tuntunan yang harus dijadikan pegangan dan pedoman bagi umatnya. Jadi, dari dulu itu setiap kaum itu sudah ada utusannya masing-masing untuk menyerukan agama Allah. Lalu, bagaimana sih Bu cara mengimani para rasul ini? Yang pertama itu
tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan yang lainnya. Misal nih, ada yang bilang ke ibu, "Bebu, kan mukjizatnya para rasul itu kan beda-beda. Kayak Nabi Isa itu mukjizatnya banyak sekali, beda sama Nabi Idris misal. Nabi Idris tidak terkenal Bu kisah-kisahnya. Jadi hal itu tidak diperbolehkan ya. Apabila kita mengimani para rasul, maka kita harus tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lainnya. Semuanya itu sama-sama utusan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengimani para rasul ini? Yaitu dengan mengikuti ajarannya. Semua ajaran rasul itu sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nama-nama Rasulullah. Apakah di sini ada yang hafal tentang nama-nama Rasul? Saya Bu. Monggo Mbak Jana disebutkan. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Ismail, yang kedelapan Nabi Lut, yang kesembilan Nabi Ishak, yang kesepuluh Nabi Yakub, yang kesebelas Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Su'aib, yang ke-13 Nabi Ayub, yang ke-14 Zulkifli, yang ke-15 Nabi Musa, yang ke-16 Nabi Harun, dan 17 Nabi Daud, yang ke-18 Nabi Sulaiman, yang ke-19 Nabi Ilyas, yang ke-20 Nabi Ilyasa, yang ke-21 Nabi Yunus, yang nomor 22 Nabi Zakaria, yang ke-23 Nabi Yahya, yang ke-24 Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Bu? Ini perlu diapresiasi ya, karena Mbak Jana sudah hafal, maka Ibu kasih nilai tambahan. Jika dari teman-teman yang lain ingin juga nilai tambahan, maka bisa setor ke Ibu tentang hafalan dari nama-nama Rasul tersebut. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasul itu di LKS halaman 135 ada 4, yakni yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang terakhir fatonah. Dari setiap sifat itu ada sifat jaiznya atau sifat kebalikannya. Misal kebalikannya jujur itu bohong, maka dari sifat siddiq itu ada sifat mustahilnya yaitu al-kizib. Lalu yang kedua al-amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Lalu apa sifat mustahil dari amanah ini? Artinya sifat mustahil dari amanah ini sifat khianat. Artinya berkhianat terhadap apa yang diperintahkannya. Lalu yang ketiga ada tabligh. Artinya menyampaikan. Sifat kebalikan dari tabligh ini kitman. Artinya menyembunyikan. Lalu yang terakhir ada al-fatonah. Artinya cerdik atau cerdas ya. Lawan dari al-fatonah ini adalah baladoh yang artinya bodoh. Cara untuk menghafalkan agar gampang itu biasanya dengan membedakan antara sifat wajib dan mustahilnya. Kayak kalau sifat wajibnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya kizib, khianat, kitman, baladoh. Seperti itu. Ini Ibu beri tugas kepada kalian untuk mencatat sifat wajib beserta artinya dan sifat mustahil beserta artinya. Minggu depan dikumpulkan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi beriman kepada Rasulullah. Iman kita kepada Rasulullah itu ada fungsinya loh. Yang pertama, dapat memperoleh figur teladan sejati. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 tersebut. Monggo kepada Mbak Sofia dibacakan ayat dan artinya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
fi Rasulillahi uswatun hasanah liman. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Jadi dari situ jelas kembali ya, itu sudah ada di Al-Quran juga bahwa Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, apabila kita mengimani Rasul, maka kita memperoleh figur teladan sejati. Lalu yang kedua, dapat mengetahui antara hak dan yang batil. Karena tugas Rasul itu menyerukan, mensyiarkan agama Allah, maka di situ kita dapat pembelajaran untuk membedakan antara hak dan yang batil. Lalu yang ketiga, dapat mengerti tentang cara mengenal dan menyembah Allah dengan yang benar. Bukan seperti pada zaman jahiliyah atau zaman sebelum keberadaan Rasul ya. Itu kan cara menyembahnya itu kan salah total, syirik kepada Allah. Jadi dengan adanya para utusan di setiap bani-bani itu menyempurnakan cara mengenal dan menyembah Allah. Lalu yang terakhir, dapat mengetahui kehidupan setelah mati sehingga mendorong manusia untuk senantiasa beriman dan beramal saleh. Biasanya kalau kalau syiar agama itu biasanya kan kita diberitahu kehidupan setelah mati itu seperti apa, walaupun kita memang tidak pernah mengalaminya, namun kita harus mengimaninya. Nah, selanjutnya pada poin E di situ mengenai hikmah beriman kepada Rasulullah. Monggo kepada Mbak Ria, tolong dibacakan. Baik, Ibu. Hikmah beriman kepada Rasulullah yang pertama, yaitu kita mendapatkan tokoh yang dapat dijadikan teladan. Yang kedua, kita akan mendapat pertolongan dari Allah dengan diutusnya para pemberi peringatan dan kabar gembira. Yang ketiga, yaitu perantara kita dapat mengenal Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Dan yang terakhir, yaitu kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih, hanya itu Ibu. Baik, terima kasih. Sama saja ya, itu antara hikmah dengan fungsi beriman kepada Rasulullah itu sama. Intinya sama-sama memberikan hal positif kepada kita semua. Langsung saja yang terakhir mengenai meneladani sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah merupakan orang yang harus kita teladani karena beliau mempunyai sifat-sifat yang istimewa yang patut kita teladani. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sama saja dengan ayat yang di atas bahwa lagi-lagi Allah menegaskan bahwa Rasul itu suri tauladan yang baik. Adapun sifat keteladanan Rasul yang bisa kita teladani, yang pertama, Rasul itu sangat sederhana. Nabi adalah pemimpin besar yang sangat sederhana. Ketika tidur pun beliau hanya menggunakan selembar tikar terbuat dari anyaman daun kurma. Bahkan ibu pernah mendengarkan suatu tausiah ya. Ketika itu Habib Umar bin Hafid itu menangis karena beliau itu mengingat kenapa pas masa saya itu ketika setelah mensiarkan agama Islam saya dihidangkan makanan-makanan yang lezat, sedangkan pada saat Rasulullah ketika Rasulullah itu mensiarkan agama Allah, beliau dilempari batu, dilempari kotoran seperti itu ya. Jadi antara ujian Rasul ini sangat jauh berbeda dengan manusia-manusia kali ini. Jadi tidak wajar bahwa seorang Rasul itu sangat begitu agung. Bahkan kan ada juga di Quran surah Al-Baqarah, kalau jangan sampai kita itu merasa bangga akan masuk surga hanya karena kita menjalankan sholat 5 waktu seperti itu. Sedangkan kita itu belum diuji seperti manusia-manusia sebelum kita. Kita lihat saja ujian-ujian orang-orang sebelum kita itu begitu susah. Jadi
tidak ada bandingannya dengan kita seperti itu. Jangan sampai kita merasa seolah-olah, wah saya akan masuk surga seperti itu. Padahal kita tidak punya amalan yang luar biasa dengan orang-orang yang terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua, Rasul itu adalah pemimpin yang dicintai. Karena beliau itu terkenal adil dan bijaksana. Ini perlu sangat diteladani ya, bahwa pada zaman sekarang itu susah mencari seseorang yang benar-benar adil. Biasanya orang-orang itu hanya mengagungkan orang-orang yang berharta saja. Kalau tidak berharta biasanya kurang dihargai, kurang diperlakukan adil seperti itu. Jadi perlu sekali ya untuk meneladani sifat Rasul yang ini. Lalu yang kedua, apabila berbicara, bicaranya tuh jelas sehingga orang yang mendengarnya akan paham. Yang keempat, apabila berkata selalu diiringi senyum. Sebagaimana kita ketahui bahwa senyum itu termasuk ibadah dan termasuk sedekah. Walaupun kita itu tidak mempunyai harta, kita bisa loh mensedekahkan hanya berupa senyuman saja, itu termasuk pahala. Lalu yang kelima, Nabi adalah orang yang memperhatikan kebersihan. Yang keenam, apabila selesai makan, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Di sini mungkin ada yang hafal doa setelah makan? Saya hafal. Oke, monggo Mbak Jannah. Doa setelah makan, yakni alhamdulillahilladzi atmana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan menghilangkan haus, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pasrah. Sudah, Bu? Berarti yang lain ini tidak mau tambahan nilai loh, cuman Mbak Jannah terus ini yang jawab. Lanjut saja, yang ketujuh. Apabila menyuruh melakukan sesuatu, beliau pasti sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Kan kebanyakan orang-orang sekarang tuh gitu ya. Kayak biasanya nih, kebanyakan kalau sudah orang nyuruh sholat, ayo sholat, tapi dirinya sendiri belum sholat gitu. Rasulullah tuh tidak seperti itu. Apabila beliau itu menyuruh sholat, beliau tuh pasti sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang kedelapan, beliau mengembangkan silaturahim tidak hanya keluarga tetapi juga kepada semua orang. Yang kesembilan, Rasulullah tidak pemarah dan tidak pendendam. Yang kesepuluh, beliau adalah orang yang sangat penyayang. Sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rawahu Tibrani. Kasihanilah orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Hadis riwayat Tabrani. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bedanya Rasul dengan kita tuh beda jauh ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi jika beliau adalah orang yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah materi pada hari ini selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang adab makan dan minum, dari tata caranya, doa-doanya, serta contohnya. Dari keseluruhan yang Ibu ajarkan itu kan termasuk dalam hal akhlak ya. Siapa sih yang tidak mau memborong semua kebaikan dunia dan akhirat? Bahkan itu ada hadisnya, wa an Sinan bin Harun an Humaid an unasin marfu'a dhahaba husnul khuluqi bi khairid du'a wal akhirah bi khairid dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari Sinan ibnu Harun dari Humaid dari Anas secara marfu', akhlak yang baik memborong semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dari yang kita pelajari, mulai dari hukum bacaan mat, itu akhlak kita dalam membaca Al-Quran. Dari iman kepada Rasul, itu akhlak kita dalam mengimani. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab makan dan minum, itu mempelajari tentang akhlak makan dan minum. Jangan hanya ilmu dunia yang kalian cari, namun ilmu akhirat juga harus kalian gali. Salah satunya adalah dengan memperbaiki akhlak kalian, dengan siapapun itu. Ibu rasa cukup sampai
Di sini pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dijadikan ilmu yang manfaat, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima lamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki alana wa qarabati lana fi dinina, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.